Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Kembali bersama saya, Pendeta Sri Subawati. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pertolongan-Mu dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Hadirlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami supaya dapat mengerti dan memahaminya, serta ampunkanlah atas segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini ada di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 hingga yang ke-41. Dan yang menjadi tema kita adalah membangun kebersamaan di tengah perbedaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda pendapat, berselisih paham dalam sebuah tim, terkhusus di dalam pelayanan, itu tentunya hal yang wajar-wajar saja, karena tidak selalu yang berbeda itu akan menghasilkan hal yang buruk atau tidak baik. Bahkan sebaliknya, yang sepakat pun tidak selamanya akan tetap baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan ada ungkapan bahwa berbeda itu indah. Dan di dalam nas kita pada saat ini, yang mana diceritakan tentang telah terjadi perselisihan antara Paulus dengan Barnabas yang dikatakan cukup tajam berkenaan dengan hal atau sosok yang bernama Yohanes atau Markus. Bermula dari kehendak Paulus ingin mengajak Barnabas kembali untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang pernah mereka datangi dalam mereka memberitakan Injil, untuk melihat keadaan mereka. Dan Barnabas setuju, tetapi ia ingin mengajak serta Markus, yang mana hal ini membuat Paulus tidak setuju, mengingat kata Paulus, Yohanes atau Markus ini pernah berlaku tidak setia kawan dengan meninggalkan tim mereka dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Akibatnya telah terjadi perselisihan di antara Paulus dan Barnabas yang tidak berujung kepada sepakat. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi tidak bersama-sama, namun terpisah dengan dua tim, Paulus bersama Silas dan Barnabas tetap pergi
bersama Yohanes atau Markus tadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari persoalan ini kita dapat melihat sebenarnya maka itu dikatakan tidak selamanya berbeda itu buruk dan tidak baik. Tetapi justru ketika Paulus dengan Barnabas ini memutuskan untuk berpisah, membentuk dua tim, tanpa disadari mereka telah membuka peluang atau akses yang selama ini tidak terjangkau, tidak terjamah untuk daerah-daerah di mana Injil itu diberitakan. Dikatakan Paulus pergi bersama-sama dengan Silas, sedangkan Barnabas bersama-sama dengan Markus ke tempat yang berbeda. Dalam hal ini tentunya mereka tetap menunaikan tugas pelayanan mereka, memberitakan Injil. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, dengan adanya dua tim yang terpisah ini telah membuka akses untuk semakin dapat menyebarluaskan berita Injil ke seluruh dunia. Nah, ini juga mau berbicara tentang bagaimana pelayanan itu menyangkut kepada iman yang membutuhkan tantangan. Pelayanan tanpa tantangan itu akan terasa tidak terlalu memberi kita spirit atau semangat. Tetapi jikalau ada tantangan, akan memacu kita untuk semakin bersemangat menaklukkan tantangan tersebut. Nah, demikian juga tentang iman. Iman tanpa tantangan ia tidak akan bertumbuh. Semakin kuat tantangan, semakin bagus untuk pertumbuhan iman kita. Nah, kalau kita melihat perselisihan di antara Paulus dengan Barnabas ini, bagaimana kita melihat justru mendatangkan hal-hal yang baik, bahkan lebih mengefektifkan pelayanan yang selama ini hanya fokus kepada suatu tempat, tetapi dengan berpisahnya mereka telah membuka peluang-peluang besar untuk menyebarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena terkadang Allah bekerja melewati hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Kita berbeda bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama. Seandainya di dalam dunia ini hanya ada satu aliran atau misi, tentunya akan tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan baik. Tetapi dengan adanya munculnya aliran-aliran yang berbeda telah membawa hal yang berguna dan bermanfaat bagi perkembangan dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Maka itu dikatakan oleh firman Tuhan, masing-masing kita diberi karunia yang berbeda-beda, supaya dalam perbedaan itu kita saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh luar biasa, telah mengajarkan kami
untuk tetap boleh setia dalam tugas dan pelayanan kami, meskipun kami menghadapi berbagai macam tantangan, baik itu dari diri kami sendiri, juga dari luar diri kami, yang begitu banyak yang akan menghalangi, menghambat pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan. Terima kasih, melewati firman-Mu ini kami boleh dikuatkan bahwa Tuhan akan membuka akses pintu-pintu untuk membuka pelayanan yang lebih luas lagi, melewati orang-orang yang berbeda, melewati karunia-karunia yang berbeda, dan semuanya itu boleh disatukan untuk misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bersyukur atas pemeliharaan-Mu bagi hidup kami, hingga sampai saat ini kami boleh ada, bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.